Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Ramadan dengan NIM 25403092. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah dengan materi kepemimpinan. Langsung saja ke pembahasan. Kepemimpinan merupakan kemampuan dan seni seseorang dalam mempengaruhi motivasi serta mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan tidak hanya bergantung pada jabatan formal, tetapi juga pada kualitas pribadi, komunitas, dan kemampuan membangun kepercayaan seseorang. Jadi, dalam kepemimpinan itu tidak hanya semena-mena tentang jabatan. Bisa jadi karena kamu banyak dipercaya orang untuk melakukan sesuatu atau amanah yang diberikan oleh seseorang itu. Lanjut, seorang pemimpin yang efektif memiliki ciri kepribadian utama seperti integritas, kepercayaan diri, tanggung jawab, kemampuan komunikasi, keadilan, disiplin, dan ketekunan. Ciri-ciri ini menjadi dasar terbentuknya pengaruh dari loyalitas anggota organisasi. Nah, jadi untuk menjadi pemimpin itu harus memiliki kepribadian, integritas, kepercayaan diri. Kamu harus percaya atas keputusanmu, tetapi jangan egois untuk memilih keputusanmu sendiri. Yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab, kamu itu habis memilih apa pilihanmu itu, kamu harus menanggungjawabkan pilihanmu itu. Kalau terjadi kesalahan atau gimana, kamu harus siap menanggung resikonya. Kemampuan komunikasi, keadilan, disiplin. Kemampuan komunikasi itu kamu harus bisa bicara dengan baik dengan semua orang, karena itu yang membuat orang itu percaya bahwa kamu itu tidak sedang berbohong atau gimana pun. Keadilan, kita sebagai pemimpin tidak harus memandang rendah yang rendah, memandang tinggi yang tinggi, seperti rakyat biasa ataupun pejabat. Nah, itu sama aja, karena pejabat juga awalnya kan jadi dari masyarakat biasa. Yang selanjutnya, dan tekun, harus tetap istiqomah. Dalam bahasanya sekarang, istiqomah, harus tetap tekun menjalani tugasnya itu. Lanjut, dalam kajian teori kepemimpinan dijelaskan melalui beberapa pendekatan, antara lain teori sifat, teori perilaku, teori kontingensi, teori karismatik, teori transaksional, dan teori formasional. Setiap teori menunjukkan bahwa efektivitas pemimpinan dipengaruhi oleh karakter pemimpin, perilaku, serta situasi yang dihadapi. Lanjut, gaya kepemimpinan bersifat situasional dan meliputi gaya otokratis, pembinaan, demokratis, dan delegatif. Pemilihan gaya yang tepat bergantung pada kemampuan dan kemauan bawahan serta tuntutan tugas. Jadi ya seperti yang awal saya bilang tadi, kita itu boleh kita mengambil pendapat kita, tetapi kita harus memikirkan pendapat orang lain dan mempertimbangkan. Siapa tahu pendapat kita salah dan lebih betul lagi pendapat orang lain itu. Jadi kita jangan egois mengambil keputusan sendiri, tapi kita harus memusyawarahkan. Lanjut, selain itu pemimpin memiliki peran penting sebagai penentu arah, agen perubahan, juru bicara, dan pelatih. Peran ini menuntut pemimpin untuk mampu merumuskan visi, mengelola perubahan, membangun komunitas, serta mengembangkan potensi bawahan. Ini gini maksudnya. Untuk agen perubahan, juru bicara, dan pelatih. Jadi itu pemimpin itu harus menguasai tiga itu, agen perubahan, juru bicara, dan bisa melatih yang masih belum bisa dalam kondisi tersebut. Peran ini menuntut pemimpin untuk mampu merumuskan visi, mengelola perubahan, membangun komunikasi, serta mengembangkan potensi bawahan. Jadi
sebagai pengurus itu harus bisa membuat lebih baik daripada yang kemarin. Seumpama ada dulu itu kesalahan, terus tahun depannya itu harus bisa memperbaiki gimana pun caranya, dan itu harus dimusyawarahkan bersama. Membangun komunitas itu untuk kita biar mana ya bicaranya, biar kita bisa untuk mencari solusi di masalah tersebut. Kan kita nggak bisa kalau menyelesaikan masalah dengan satu pihak, makanya kita membuat komunitas untuk menyelesaikan satu masalah tersebut. Mungkin dari jawaban si A gimana, mungkin jawaban dari si B gimana, si C gimana. Nah itu kita simpulkan, nah itu kita cari jawabannya, serta mengembangkan potensi bawahan. Nah itu yang pertama tadi, ini pelatihan. Nah jadi pemimpin itu harus bisa melatih bawahannya untuk bisa untuk ke atas terus, jadi nggak stuck di situ-situ saja, dimana pemimpin itu bisa membawa bawahannya itu untuk berkembang terus. Tugas kepemimpinan mencakup pengambilan keputusan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, motivasi, dan pembinaan bawahan. Dengan menjalankan tugas dan peran tersebut secara konsisten, kepemimpinan yang efektif dapat mendorong tercapainya organisasi secara efisien dan harmonis. Nah ini tugas-tugas penting dalam kepemimpinan mencakup pengambilan keputusan. Nah dari yang saya bicarakan tadi, pemimpin itu harus bisa mengambil keputusan. Yang jawaban dari si A, jawaban si B, si C itu mana yang diambil, mana yang menurutnya betul, karena itu tugasnya kepemimpinan. Perencanaan, seorang pemimpin itu harus punya rencana untuk kedepannya harus gimana, kedepannya harus apa, harus berbuat gimana. Jadi itu jangan stuck di situ-situ aja atau mematuhi peraturan yang lama atau gimana. Pengorganisasian, yang seperti tadi ini, yang seperti tadi, pengorganisasian itu sangat penting. Karena kan kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu dengan berpikir sendiri atau menggunakan otak satu. Kita harus menggunakan banyak otak untuk berpikir menemukan rumusan masalah. Karena ini untuk kepentingan bersama, bukan kepribadian. Pengarahan dan pengawasan. Kita harus bisa mengarahkan gimana anak buah kita ini untuk menuju biar bisa berkembang terus dalam kebenaran, nggak selalu stuck di situ, dan gimana pun caranya untuk kita biar bisa membimbing dan mengawasi bawahan kita tersebut. Motivasi, terkadang banyak bawahan itu yang breakdown karena banyak tekanan, masalah di luar. Nah kita gimana bisa membuat motivasi tersebut untuk menyemangati anak buah kita biar tidak breakdown atau tidak stuck di situ-situ saja. Pembinaan bawahan itu hampir mirip dengan pengarahan dan pengawasan ya. Jadi intinya begitu. Dengan itu menjalankan tugas dan peran tersebut secara konsisten. Nah ini kembali lagi yang tadi, konsisten, istiqomah untuk menjalankan itu biar itu terlihat hasilnya.